menyelami kedalaman filosofi di balik melodi saksofon. Dalam khazanah musik dunia, sedikit instrumen yang memiliki daya tarik visual dan auditori sekaligus sekuat saksofon. Instrumen yang lahir dari visi jenius Adolphe Sax pada tahun 1840-an ini melampaui fungsinya sebagai sekadar alat musik tiup. Ia adalah sebuah mahakarya yang berdiri di persimpangan antara kecanggihan teknologi mekanis abad industri dan ekspresi emosional manusia yang paling murni. Memahami filosofi saksofon berarti memahami seni mengolah rasa, menjaga keseimbangan batin, dan merayakan keberadaan di tengah riuhnya dinamika kehidupan yang kian kompleks, cepat, dan seringkali tak terduga. 1. Sejarah penemuan, resiliensi di balik inovasi. Sebelum membahas suaranya yang memikat, kita harus menilik sejarahnya yang penuh darah dan air mata. Adolphe Sax tidak menciptakan instrumen ini dalam ketenangan laboratorium yang nyaman. Ia menciptakannya di tengah badai pertentangan yang brutal. Para pembuat instrumen tradisional di Paris pada abad ke-19 memandang penemuannya sebagai ancaman eksistensial terhadap bisnis mereka. Sax mengalami sabotase fisik di bengkelnya, tuntutan hukum yang tak berkesudahan yang dirancang untuk membangkrutkannya, hingga upaya pembunuhan yang nyata. Filosofi sejarah ini mengajarkan kita tentang resiliensi dan integritas visi. Sesuatu yang indah, revolusioner, dan membawa perubahan seringkali ditolak pada awalnya karena dianggap mendisrupsi zona nyaman orang lain. Dalam dunia profesional dan kepemimpinan, inovasi seringkali disambut dengan skeptisisme atau bahkan permusuhan dari mereka yang sudah mapan dalam cara lama. Menjadi seperti saksofon berarti memiliki keberanian untuk tetap bersinar meskipun lingkungan sekitar mencoba memadamkan semangat kita. Kekuatan sebuah karakter tidak ditentukan oleh kemudahan jalannya, melainkan oleh kemampuannya bertahan dan tetap merdu di bawah tekanan kompetisi dan skeptisisme dunia yang tajam. Sax mengajarkan kita bahwa ide yang benar akan bertahan melampaui usia penemunya, asalkan ada keteguhan hati untuk memperjuangkannya. 2. Autentisitas, suara jujur dari kedalaman jiwa. Keunikan utama saksofon yang jarang dimiliki instrumen lain adalah kemampuannya meniru karakteristik vokal manusia secara saksama. Para pakar akustik sering menyebutnya sebagai instrumen yang paling vokal, karena fleksibilitas timbre dan dinamikanya yang hampir tanpa batas. Saksofon tidak kaku seperti piano yang nadanya telah terkunci oleh mekanisme fisik yang masif, atau terbatas seperti beberapa instrumen gesek yang memerlukan teknik yang sangat mekanis untuk menghasilkan satu warna suara. Saksofon mampu berbicara melalui teknik tiupan yang sangat personal. Dari lengkingan tinggi yang penuh gairah hingga desahan subton yang syahdu di frekuensi rendah, instrumen ini merefleksikan kondisi batin peniupnya tanpa filter. Secara filosofis, ini adalah tentang kejujuran eksistensial. Saksofon mengajarkan kita untuk berani menjadi diri sendiri secara utuh. Di tengah dunia modern yang penuh dengan standar keseragaman, pencitraan digital, dan tekanan sosial untuk menjadi salinan dari orang lain, saksofon mengingatkan bahwa setiap individu memiliki suara unik yang patut didengar. Keautentikan adalah kunci dari kehadiran kita yang bermakna. Ketika seseorang meniup saksofon, ia tidak sedang memainkan benda mati. Ia sedang mengalirkan nafas hidupnya melalui lorong kuningan untuk menyentuh jiwa orang lain. Keindahan sejati dalam hidup tidak lahir dari upaya menjadi sempurna menurut ukuran orang lain, melainkan dari keberanian untuk mengekspresikan sisi kemanusiaan kita yang paling dalam, jujur, dan orisinal. Kejujuran ini menciptakan koneksi yang tidak bisa dipalsukan oleh teknologi manapun. 3. Sintesis perbedaan, harmoni antara kekuatan dan kelembutan. Secara teknis dan sosiologis, saksofon adalah sebuah paradoks yang indah. Meskipun seluruh tubuhnya terbuat dari logam kuningan yang kokoh, maskulin, kuat, dan mengkilap, ia secara resmi diklasifikasikan sebagai instrumen tiup kayu, woodwind. Mengapa? Karena sumber suaranya berasal dari reed atau lidah peniup yang terbuat dari bahan alami, bambu per kayu. Perpaduan ini menciptakan karakteristik suara yang luar biasa kaya. Ia memiliki kekuatan resonansi logam, namun tetap memiliki kehangatan dan kelembutan kayu. Ini adalah simbol dari keseimbangan dan moderasi. Dalam kehidupan, kita seringkali terjebak dalam dikotomi yang kaku, antara logika yang dingin dan rasa yang hangat, atau antara ketegasan dalam memimpin dan empati dalam melayani. Saksofon mengajarkan bahwa kekuatan yang sesungguhnya lahir dari sintesis elemen-elemen yang berbeda tersebut. Untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan sosial maupun pribadi, kita harus mampu memadukan ketangguhan dalam prinsip dengan kelembutan dalam bertindak. Seperti saksofon, manusia yang utuh adalah mereka yang bisa bersikap kokoh menghadapi tantangan eksternal namun tetap memiliki hati yang peka untuk memahami getaran emosional di sekitarnya. Karakter yang kuat tanpa kelembutan hanya akan menjadi kebisingan, sedangkan kelembutan tanpa kekuatan akan mudah patah.
4. Don't worry, be happy. Resiliensi di tengah dinamika. Saksofon adalah instrumen yang sangat lincah, adaptif, dan dikenal sebagai bunglon dalam musik. Ia bisa berimprovisasi dengan bebas dalam musik jazz yang penuh kejutan, tampil khidmat dalam komposisi klasik yang tertib, atau menjadi liar dalam irama rock, blues, dan reggae. Karakter suaranya yang dominan cerah, bright, memberikan aura optimisme yang kuat. Filosofi ini sangat relevan dengan semangat, don't worry, be happy. Dalam menghadapi dinamika kehidupan yang seringkali tidak terduga, kita diajak untuk memiliki resiliensi seperti seorang saksofonis yang sedang melakukan improvisasi. Musik jazz, rumah utama bagi saksofon, mengajarkan bahwa kesalahan nada dalam improvisasi hanyalah sebuah kesempatan untuk menciptakan melodi baru. Tidak ada nada yang benar-benar salah jika kita tahu bagaimana menyambungnya menjadi harmoni yang baru. Sikap ini menuntut kepercayaan diri yang besar dan kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. Sikap don't worry be happy di sini bukanlah sebuah kepasrahan buta atau bentuk pengabaian terhadap masalah nyata. Sebaliknya, itu adalah sebuah pilihan sadar untuk tidak membiarkan kecemasan melumpuhkan langkah kita. Menghadapi dinamika dengan keceriaan adalah bentuk resiliensi mental yang tinggi. Seperti nada saksofon yang tetap bisa terdengar optimis di tengah akor yang minor, manusia pun diharapkan mampu memancarkan energi positif meski berada di tengah situasi yang sulit. Keceriaan adalah bentuk perlawanan terhadap keputusasaan. 5. Nafas kesadaran energi yang menghidupkan materi. Tanpa aliran udara yang terukur, konsisten, dan penuh niat, sebuah saksofon hanyalah seonggok logam dingin yang membisu. Ia tidak bisa mengeluarkan suaranya sendiri. Ia membutuhkan nafas yang terkendali dari pemainnya agar logam tersebut bisa bernyawa dan menghasilkan resonansi yang menggetarkan. Secara filosofis, ini mengingatkan kita akan pentingnya kesadaran penuh, mindfulness. Nafas adalah sumber kehidupan paling dasar, namun seringkali kita melakukannya secara mekanis tanpa pemaknaan. Saksofon mengajarkan bahwa setiap tindakan, keputusan, dan kata-kata kita adalah nafas yang akan menentukan bagaimana melodi hidup kita terdengar di telinga orang lain. Hidup yang bermakna adalah hidup yang dijalani dengan kesadaran penuh pada setiap tarikan nafas, di mana setiap momen diisi dengan niat yang tulus untuk memberikan kontribusi positif bagi harmoni lingkungan di sekitar kita. Bagaimana kita mengelola energi kita sehari-hari akan menentukan apakah hidup kita menjadi polusi suara yang mengganggu atau simfoni yang menenangkan. 6. Fleksibilitas, seni beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Sepanjang sejarahnya, saksofon telah menempuh perjalanan yang luar biasa melintasi batas-batas budaya dan kelas sosial. Ia bermigrasi dari barisan orkes militer di Eropa yang kaku, ke klub-klub jazz bawah tanah di Amerika yang liar, hingga ke panggung konser orkestra yang megah. Ia bisa menjadi instrumen solo yang dominan dan vokal, namun ia juga bisa menjadi pengiring yang rendah hati dalam sebuah kelompok besar, team ensemble. Fleksibilitas ini menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan apapun tanpa kehilangan karakter suaranya yang khas. Ini memberikan pelajaran berharga tentang adaptabilitas. Di era disrupsi dan perubahan yang sangat cepat seperti sekarang, kita dituntut untuk terus belajar dan menyesuaikan diri dengan tatanan baru. Namun, seperti saksofon yang tetap terdengar seperti saksofon di genre musik apapun, kita pun harus tetap memegang teguh nilai-nilai fundamental dan jati diri kita di tengah proses adaptasi tersebut. Fleksibilitas tidak berarti kita kehilangan prinsip atau menjadi plain-plan. Ia berarti kita cukup kuat untuk menyesuaikan bentuk tanpa harus mematahkan semangat aslinya. Kita belajar untuk selaras dengan lingkungan, tanpa harus terlarut dan hilang di dalamnya. 7. Estetika dan keindahan dalam proses, pentingnya presisi. Lekukan saksofon bukan sekadar untuk keindahan visual yang memanjakan mata, tetapi merupakan bagian dari rekayasa akustik yang sangat rumit. Setiap katup, tombol, pegas, dan bantalan kecil di atasnya harus bekerja secara presisi dan sinkron agar nada yang dihasilkan sempurna. Jika satu bantalan bocor sedikit saja, suara yang keluar akan menjadi cacat. Hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya perhatian pada detail dalam setiap karya yang kita buat. Keindahan tidak terjadi secara instan atau kebetulan. Ia adalah hasil dari proses panjang, mulai dari pemilihan bahan logam yang tepat, perancangan yang matang, hingga latihan ribuan jam oleh sang musisi. Filosofi ini mengajak kita untuk menghargai proses perkembangan diri. Kehidupan yang artistik adalah kehidupan yang memperhatikan detail kecil kebaikan, kesabaran dalam belajar, dan ketekunan dalam mengasah potensi hingga ia benar-benar bersinar seperti kuningan yang dipoles. Kita seringkali hanya melihat konser akhirnya yang gemerlap, namun saksofon mengingatkan kita pada latihan, panjang dan sunyi di belakang layar yang membentuk karakter seseorang. 8. Hubungan manusia dan instrumen, metafora kolaborasi yang intim.
Sebuah saksofon tidak akan pernah mencapai potensinya tanpa seorang pemain, dan seorang pemain tidak akan bisa menyuarakan melodi tersebut tanpa instrumennya. Ini adalah hubungan simbiosis yang erat dan intim. Pemain harus memahami karakter unik instrumennya, setiap lubang nada, setiap sensitivitas rit, hingga keanehan mekanis pada unit tersebut, sebagaimana instrumen tersebut merespons setiap sentuhan halus sang pemain. Dalam konteks sosial, ini adalah filosofi tentang kolaborasi dan empati. Kita tidak hidup di ruang hampa. Kita adalah pemain bagi instrumen sosial di sekitar kita, baik itu organisasi, keluarga, maupun komunitas. Keberhasilan dalam menciptakan harmoni sosial bergantung pada seberapa baik kita memahami orang-orang di sekitar kita, dan seberapa tulus kita bekerja sama. Melodi yang hebat bukan hasil dari paksaan atau dominasi satu pihak, melainkan dari pengertian yang mendalam antara subjek dan objek, antara individu dan sistemnya. Kolaborasi sejati membutuhkan kerendahan hati untuk saling mengisi kekurangan. 9. Melampaui batas. Saksofon sebagai simbol kebebasan ekspresi. Dalam sejarah musik jazz, terutama pada masa perjuangan hak-hak sipil, saksofon sering dianggap sebagai simbol kebebasan berekspresi, terutama bagi mereka yang terpinggirkan. Kemampuannya untuk meledak-ledak dalam improvisasi yang liar namun terarah menunjukkan bahwa kreativitas manusia tidak bisa dibatasi oleh partitur yang kaku atau aturan yang menindas. Secara filosofis, ini mengajarkan kita untuk berani melampaui batas diri. Seringkali, batasan terbesar dalam hidup bukanlah tembok eksternal yang nyata, melainkan ketakutan internal untuk mencoba sesuatu yang baru. Saksofon mengajak kita untuk berimprovisasi dengan hidup kita, mencoba jalan-jalan baru, dan tidak takut untuk keluar dari zona nyaman. Hidup yang statis akan terasa membosankan dan mati secara emosional, namun hidup yang penuh dengan improvisasi yang cerdas akan selalu terasa segar dan penuh kejutan. Improvisasi adalah cara kita berkata pada dunia bahwa kita masih memiliki kendali atas narasi hidup kita sendiri, meskipun di tengah keterbatasan. 10. Resonansi, dampak yang melampaui bunyi fisik. Ketika sebuah saksofon ditiup di dalam ruangan, ia menciptakan getaran yang merambat melalui molekul udara dan menyentuh permukaan benda-benda di sekitarnya. Suaranya tidak berhenti di gendang telinga. Ia bergetar di dada, menggerakkan perasaan, dan seringkali mengubah suasana ruangan secara instan. Inilah yang disebut dengan resonansi. Filosofi resonansi mengajarkan kita tentang dampak sosial dan tanggung jawab. Apa yang kita lakukan dan katakan akan menciptakan getaran di lingkungan kita. Apakah kita menciptakan getaran yang menenangkan atau justru kegaduhan yang merusak harmoni? Saksofon mengingatkan kita untuk menjadi pribadi yang resonansinya membawa pengaruh positif. Sebuah melodi yang indah dapat mengubah suasana hati seseorang yang sedang sedih, memberikan semangat bagi yang putus asa, dan menyatukan mereka yang sedang berselisih. Menjadi manusia yang resonan berarti menyadari bahwa keberadaan kita memiliki efek domino yang jauh lebih luas dari yang kita bayangkan. Kebaikan yang kecil sekalipun jika dilakukan dengan nada yang tepat akan bergema jauh melampaui pelakunya. 11. Keberlanjutan melodi, menghargai waktu, jeda, dan tempo. Musik adalah seni yang terikat secara ketat oleh waktu. Sebuah nada hanya dianggap indah jika ia datang pada saat yang tepat dan berakhir pada saat yang tepat pula sesuai ritme. Jika ditiup terlalu lama atau terlalu pendek tanpa maksud artistik, harmoni akan terganggu. Keindahan musik terletak bukan hanya pada nada, tapi pada jeda dan tempo. Saksofon mengajarkan kita untuk menghargai momentum. Ada waktu untuk bersinar sebagai solo yang dominan, dan ada waktu untuk diam serta memberikan kesempatan bagi instrumen lain untuk terdengar. Dalam hidup, kebijaksanaan adalah tentang mengetahui kapan harus bicara dan kapan harus diam, kapan harus bekerja keras, dan kapan harus menikmati hasil. Melodi kehidupan yang indah adalah hasil dari manajemen waktu dan momentum yang tepat. Jangan terburu-buru mengejar ambisi hingga merusak ritme, namun jangan pula tertinggal oleh kemalasan. Nikmatilah setiap ketukan dalam ritme hidup Anda, karena setiap detiknya adalah bagian dari komposisi besar Tuhan. 12. Karakter dalam tekanan, pelajaran dari material kuningan dan panas. Kuningan, sebagai bahan utama saksofon, adalah paduan tembaga dan seng yang membutuhkan perawatan khusus agar tidak kusam atau teroksidasi. Ia harus dipoles secara berkala agar tetap berkilau di bawah lampu panggung. Di sisi lain, para pemain profesional percaya bahwa semakin sering sebuah saksofon dimainkan, logamnya seolah terlatih untuk menghasilkan getaran yang lebih matang dan kaya. Filosofi ini mencerminkan pembentukan karakter melalui tekanan dan gesekan. Tantangan hidup adalah proses pemolesan jiwa manusia. Tanpa adanya gesekan dan tantangan yang menguji kesabaran, karakter kita mungkin akan menjadi tumpul, kusam, dan kehilangan daya tariknya.
Namun, dengan menghadapi dinamika hidup secara berulang dan konsisten, jiwa kita akan menjadi lebih matang, resonansi kita menjadi lebih dalam, dan kita mampu menghasilkan suara yang lebih bijaksana. Keindahan sejati tidak didapat dari jalan tol kemudahan, melainkan dari ketabahan melewati berbagai musim kehidupan yang terkadang panas dan menyakitkan. 13. Keselarasan dalam keragaman. Dari soprano hingga baritone. Keluarga saksofon memiliki berbagai jenis, mulai dari soprano yang melengking tinggi, alto yang merdu, tenor yang maskulin, hingga baritone yang berat dan dalam. Keindahan musik ansambel saksofon terletak pada perpaduan semua jenis ini. Nada tinggi yang indah membutuhkan pondasi dari nada rendah yang stabil, agar musik tidak terasa tipis. Ini adalah filosofi tentang inklusivitas dan keragaman sosial. Dalam kehidupan nyata, kita membutuhkan semua tingkatan nada, mulai dari anak muda yang penuh gairah dan ide-ide tinggi hingga para senior yang kaya akan pengalaman dan memberikan kestabilan. Keberagaman peran, latar belakang, dan perspektif inilah yang membuat kehidupan terasa utuh dan harmonis. Saksofon mengajarkan kita untuk menghargai setiap tingkatan nada dalam kehidupan. Tidak ada posisi yang lebih penting dari posisi lainnya. Setiap orang memiliki peran yang krusial dalam menciptakan sebuah komposisi masyarakat yang sempurna. Persatuan bukan berarti keseragaman, melainkan harmoni dari perbedaan. 14. Kesederhanaan di balik kompleksitas mekanisme. Meski terlihat sangat rumit dengan puluhan kunci yang saling tumpang tindih, pegas baja yang halus, dan mekanisme yang saling terhubung secara matematis, fungsi utama saksofon tetaplah sederhana, mengalirkan nafas menjadi suara yang indah. Seluruh kompleksitas alat tersebut hanyalah sarana atau media untuk mempermudah ekspresi emosi manusia yang jujur. Filosofinya adalah tentang fokus pada tujuan utama di tengah kerumitan dunia. Kita seringkali terjebak dalam kerumitan metode, birokrasi, atau peralatan teknologi dalam hidup kita, hingga kita lupa pada tujuan akhir mengapa kita melakukannya. Saksofon mengingatkan bahwa segala mekanisme hidup yang kita bangun, baik itu karier, kekayaan, atau status, seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah kita dalam menyuarakan kebaikan dan mencapai kebahagiaan sejati. Jangan biarkan kompleksitas alat membuat kita kehilangan esensi dari lagu kehidupan yang ingin kita sampaikan. Sederhanakan niat di tengah kompleksitas tindakan. 15. Kesunyian di balik nada, kekuatan jeda, res. Seorang saksofonis hebat tahu bahwa musik bukan hanya tentang rentetan nada cepat yang ditiup, tapi juga tentang jeda atau res. Tanpa jeda, musik akan terasa sesak, melelahkan, dan kehilangan keindahannya. Jeda memberikan ruang bagi pendengar untuk meresapi emosi yang baru saja disampaikan sebelum beralih ke bagian berikutnya. Ini adalah filosofi tentang kontemplasi, meditasi, dan istirahat. Dalam hidup yang serba cepat dan berisik ini, kita sering lupa untuk mengambil jeda. Kita terus mengejar satu target ke target lainnya tanpa henti. Saksofon mengajarkan bahwa kesunyian adalah bagian integral dari melodi hidup. Tanpa waktu untuk merenung dan beristirahat, tindakan-tindakan kita akan kehilangan maknanya dan menjadi sekadar rutinitas yang kosong. Jeda memberikan ruang bagi jiwa untuk bernapas kembali. Kesunyian adalah tempat di mana kita mengisi kembali tabung nafas kreativitas kita, agar nada berikutnya terdengar lebih bermakna. 16. Kedisiplinan dan spontanitas, dialektika kebebasan. Memainkan saksofon dengan baik membutuhkan latihan teknis yang sangat disiplin dan terkadang membosankan. Berjam-jam berlatih tangga nada, and scales, kontrol pernapasan, and long tones, dan posisi jari yang presisi. Namun, setelah disiplin teknis itu dikuasai hingga menjadi memori otot, seorang pemain barulah bisa tampil sangat spontan dan bebas melalui improvisasi yang memukau. Filosofi ini mengajarkan bahwa kebebasan sejati lahir dari kedisiplinan yang ketat. Kita tidak bisa bebas melakukan sesuatu yang berkualitas tinggi tanpa terlebih dahulu menguasai dasarnya dengan tekun. Banyak orang menginginkan kebebasan tanpa mau melewati gerbang disiplin. Namun, setelah kita disiplin dalam membangun fondasi hidup dan karakter, barulah kita bisa bersikap spontan menghadapi dinamika hidup tanpa rasa takut akan kegagalan. Disiplin adalah sayap yang memungkinkan spontanitas kita terbang tinggi dan jauh tanpa harus jatuh karena kurangnya persiapan. 17. Estetika kelengkungan, fleksibilitas dalam berpikir non-linear. Berbeda dengan banyak instrumen tiup kayu lainnya yang berbentuk lurus, seperti klarinet atau oboe, saksofon memiliki kelengkungan yang khas di bagian bawah, bow, dan atas, gun neck. Kelengkungan ini bukan hanya soal estetika atau kenyamanan memegang, tetapi mempengaruhi cara suara beresonansi dan memantul di dalam tabung sebelum dilepaskan. Filosofinya adalah tentang berpikir tidak kaku atau non-linear. Hidup tidak selalu berjalan lurus seperti yang kita rencanakan.
Terkadang kita harus melengkung, memutar, dan mengambil jalan yang tidak biasa untuk mencapai solusi atau resolusi yang merdu. Kelengkungan saksofon mengajarkan kita untuk fleksibel dalam berpikir. Jangan terjebak dalam pola pikir yang terlalu kaku dan linear. Jadilah dinamis dan lihatlah keindahan dalam setiap belokan hidup. Terkadang, jalan yang memutar justru memberikan resonansi jiwa yang lebih dalam daripada jalan yang terlalu lurus dan datar. 18. Keabadian Kuningan, membangun warisan yang berkelanjutan. Sebuah saksofon yang dirawat dengan penuh kasih sayang bisa bertahan lebih dari 100 tahun. Bahkan, banyak instrumen buatan tahun 1950-an masih dicari oleh kolektor dan pemain, karena suaranya yang dianggap semakin terbuka dan matang seiring usia. Ini adalah instrumen yang bisa melampaui usia pemiliknya dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Filosofi ini berbicara tentang warisan, legasi. Apa yang kita bangun hari ini, apakah itu karya seni, kebijakan, atau mendidik anak cucu, seharusnya tidak hanya untuk kepentingan sesaat atau pemuasan ego instan. Seperti saksofon yang semakin indah seiring waktu, hidup kita pun seharusnya meninggalkan jejak yang semakin bermakna bagi generasi mendatang. Kita hanyalah peniup nafas untuk hari ini, namun instrumen kebaikan yang kita bangun dengan susah payah akan terus dimainkan dan dinikmati oleh mereka yang datang setelah kita. Investasikanlah hidup pada hal-hal yang memiliki nilai abadi. 19. Harmoni dengan alam. Ketergantungan yang indah. Material reed yang berasal dari tumbuhan dan material kuningan dari mineral bumi menunjukkan bahwa saksofon adalah perpaduan organik antara manusia, teknologi, dan alam. Tanpa sepotong kecil bambu yang bergetar, logam kuningan seberat apapun tidak akan mengeluarkan bunyi yang merdu. Keberhasilan melodi saksofon sangat bergantung pada kualitas bahan alami tersebut. Filosofi ini mengajak kita untuk hidup selaras dengan ekosistem dan alam semesta. Kita bukan entitas yang terpisah dari alam, kita adalah bagian darinya. Ketika kita merusak alam, kita sebenarnya sedang merusak sumber suara dan keberlanjutan hidup kita sendiri. Saksofon mengingatkan kita bahwa keindahan musik yang kita hasilkan sangat bergantung pada kesehatan sumber daya alam yang menyediakannya. Keseimbangan ekologis adalah prasyarat bagi terciptanya simfoni kehidupan yang harmonis bagi semua makhluk. 20. Kepemimpinan dalam ansambel, seni mendengarkan dan menyesuaikan. Dalam sebuah quintet jazz atau orkestra, seorang saksofonis harus tahu kapan harus mengambil peran lead yang vokal, dan kapan harus menarik diri menjadi bagian dari harmoni belakang yang mendukung pemain lain. Ia harus terus-menerus mendengarkan ketukan drum, alunan bass, dan denting piano agar suaranya tidak mendominasi secara tidak sehat. Ini adalah filosofi tentang kepemimpinan yang empatik dan kerjasama tim. Seorang pemimpin yang hebat bukan mereka yang suaranya paling keras atau paling sering terdengar, melainkan mereka yang mampu menyelaraskan suaranya dengan anggota tim lainnya untuk menciptakan tujuan bersama. Kepemimpinan adalah seni mendengarkan. Dengan mendengarkan nada dan kebutuhan orang lain, kita bisa menentukan kapan harus mendorong, dan kapan harus memberikan dukungan dari belakang. Keberhasilan kolektif dalam menciptakan harmoni jauh lebih indah dan memuaskan daripada kegemilangan individu yang egois namun merusak ritme kelompok. 21. Perawatan dan pemeliharaan. Disiplin merawat jiwa. Seorang pemain saksofon profesional akan selalu membersihkan instrumennya setelah digunakan. Mereka mengelap uap air, melumasi kunci, dan memastikan tidak ada debu yang menyumbat. Tanpa perawatan rutin ini, saksofon akan cepat rusak, kuncinya macet, dan suaranya menjadi fals. Filosofi ini mencerminkan pentingnya perawatan diri lahir dan batin. Self-care. Jiwa manusia, seperti halnya saksofon, perlu dibersihkan dari uap air kecemasan, dendam, atau kelelahan mental yang menumpuk setiap hari. Kita perlu melumasi kunci-kunci kreativitas kita dengan bacaan yang baik, hobi yang sehat, dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Tanpa disiplin untuk merawat diri secara rutin, kita akan kehilangan kemampuan untuk berfungsi secara maksimal dan suara kita di dunia ini akan menjadi sumbang. Rawatlah instrumen hidup Anda dengan penuh cinta agar ia selalu siap untuk memainkan melodi yang indah kapanpun dibutuhkan. Penutup. Menjadi melodi bagi dunia, mempelajari filosofi saksofon pada akhirnya membawa kita pada satu kesimpulan mendalam yang melampaui sekadar musik. Hidup adalah sebuah pertunjukan besar yang terus berjalan di mana kita adalah pemain utamanya. Kita tidak selalu bisa memilih partitur atau lagu apa yang akan disuguhkan oleh takdir ke hadapan kita, tetapi kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita meniupkan nafas kesadaran kita ke dalam instrumen kehidupan kita masing-masing. Dengan merangkul kejujuran jiwa, autentisitas, menyelaraskan berbagai perbedaan, harmoni,
dan menjaga semangat keceriaan yang teguh, resiliensi di tengah badai, kita bertransformasi menjadi saksofonis kehidupan yang handal. Mari kita pastikan bahwa setiap nada yang kita hasilkan, setiap kata yang kita ucapkan, setiap keputusan yang kita ambil, dan setiap tindakan yang kita lakukan, adalah melodi yang membawa kedamaian, semangat, dan keindahan bagi dunia di sekitar kita. Di tangan seorang musisi yang bijak dan penuh kasih, logam kuningan yang dingin pun bisa menyanyikan lagu tentang harapan yang abadi. Mari kita terus meniupkan nafas kebaikan ke dalam lorong-lorong waktu, agar simfoni kehidupan ini tetap terdengar merdu, resonan, dan menginspirasi hingga akhir waktu nanti. Hidup bukan tentang seberapa panjang napas kita, tapi tentang seberapa merdu melodi yang kita tinggalkan.